Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Endang Seksiorina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Teman-teman, acara ini ditayangkan di Banjar TV setiap hari Rabu malam jam 9. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Tapi nih apabila teman-teman ketinggalan juga untuk menonton di hari Rabu malam itu, jangan takut. Untuk acaranya ini ada di dalam channel YouTube-nya Banjar TV dengan program acara Kabar Fotografi. Jadi jangan takut teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru saja ketemu channel ini, lalu pengen menyimak episode-episode sebelumnya tentang fotografi, silahkan buka di YouTube-nya ya, YouTube-nya Banjar TV. Jangan lupa di subscribe juga ya YouTube-nya biar nggak ketinggalan. Nah teman-teman, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber untuk acara-acara di kampus, perusahaan maupun komunitas. Silahkan panggil saya melalui WA saya dan juga bisa melalui Instagram saya ya. Silahkan saja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu ya. Baik teman-teman, untuk episode kali ini nih, apa aja yang mau saya sharing nih ya kira-kira. Hari ini saya akan sharing tentang teknik angle foto. Ada 5 teknik angle foto yang bisa membuat hasil foto kita itu seperti seorang fotografer profesional. Wah, hebat ya. Apa tuh? Coba. Kira-kira teman-teman pasti penasaran kan bagaimana sih caranya menghasilkan sebuah foto yang tidak hanya keren, tapi juga seperti seorang fotografer profesional. Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Teman-teman, meskipun ya memotret itu mungkin terlihat sepertinya sepele banget gitu kan. Semua juga bisa motret, saya juga bisa motret katanya gitu. Bisa, betul, pasti bisa gitu kan. Nah sekarang masalahnya ternyata gitu ya, ada ilmu atau teknik dalam mengambil foto itu ya, terutama dalam menggunakan kamera gitu ya. Jadi salah satu teknik atau ilmu yang harus teman-teman ketahui itu adalah angle foto. Jadi teknik angle fotografi itu merupakan salah satu bagian yang penting loh di dalam fotografi. Terus ada beberapa macam teknik ya, maksudnya ada beberapa jenis gitu teknik dalam angle foto yang keren untuk sebuah foto di dalam fotografi. Terus apa aja sih angle-angle-nya? Nah, teman-teman jangan sampai memoto itu hanya memakai angle begitu-begitu terus ya. Orang akan bosan ya kan? Walaupun misalnya ingin terkesan, oh ini adalah ciri khas saya ya, jangan. Karena apabila kita bisa membuat foto itu, mengambil foto tersebut dari angle yang menarik, bahkan mungkin berbeda dari orang lain, nah itu yang menjadi ciri khas dari foto kita ya. Jadi teman-teman, kalau kita ingin memilih teknik angle dari sebuah foto dari sudut yang terbaik atau yang tepat gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu apa saja sudut atau teknik dari pengambilan angle tersebut. Nah, jadi teman-teman harus bisa nih memilih angle atau sudut pengambilan fotonya agar foto tersebut tidak salah atau tidak membuat foto tersebut jadi buruk kelihatannya gitu. Terutama kalau itu adalah seorang model ya. Karena kalau kita memoto orang atau memoto model gitu, biasanya mereka tidak ingin terlihat, misalnya nih, tidak ingin terlihat gemuk gitu kan. Terus mungkin tidak ingin terlihat kayak pendek gitu ya. Nah, bagaimana caranya itu supaya tidak terlihat seperti itu? Nah, salah satu hal yang membantu kita agar model di dalam foto kita tersebut tidak terlihat bagus, maksudnya supaya tidak terlihat gemuk tadi atau tidak terlihat pendek tadi,
adalah sudut pengambilan. Nah, makanya teman-teman nih, PR tuh kadang-kadang bagi kita fotografer ya. Karena kadang-kadang ada tuh klien kita yang bilangnya, Mbak tolong ya buat supaya saya jangan kelihatan gemuk gitu kan. Pasti saya yakin nih teman-teman fotografer banyak yang mengalami hal seperti itu ya kan. Kliennya mintanya seperti itu, Mbak jangan sampai saya kelihatan gemuk ya gitu. Terus juga mungkin, Mbak tolong dong bikin supaya kelihatan tinggi gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau klien kita bicara seperti itu ya, apalagi ternyata realnya gitu, kenyataannya klien kita ternyata gemuk atau klien kita ternyata pendek gitu. Nah, itu kita bisa dibantu dengan angle atau teknik pengambilan fotonya, sudut pengambilannya dari sudut mana gitu. Nah, itulah. Makanya teman-teman harus tahu nih ya, angle-nya apa aja biar tidak salah dalam mengambil gambar. Nah, apabila kita mempunyai klien yang memang dia menginginkan hal-hal seperti tadi, nah artinya teman-teman harus bisa memilih nih. Ini mintanya dia nggak gemuk, berarti saya harus angle apa? Ini mintanya terlihat supaya dia tidak pendek, saya ambil berarti dari sudut mana? Nah, mari kita bahas tentang 5 angle. Apa aja itu? Saya bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya. Teman-teman, bicara tentang angle nih atau sudut foto, apa aja tadi ya yang mau kita bahas? Ada 5 kan ya. Yang pertama adalah eye angle. Eye, mata. Jadi eye angle atau sudut mata itu adalah sudut pandang normal. Ya, jadi bagaimana kita melihat secara normal terhadap objek kita atau klien kita. Nah, seperti itulah kita mengambil sudut fotonya. Jadi teknik ini sering digunakan fotografer, terutama fotografer pemula ya. Jadi dia biasanya menerapkan ini dengan cara lensa kamera itu sejajar dengan mata kita, dengan tingginya objek gitu. Jadi tingginya objek segimana kita mengambil sejajar dengan dia gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai apabila kita memoto klien kita itu adalah seperti human interest gitu ya, atau model gitu ya, manusia gitu, maksudnya manusia dengan segala aktivitasnya gitu. Biasanya kita sering mengambil dari sudut yang normal gitu ya, kita ambil dari sudut yang normal gitu ya, yang sejajar dengan dia. Biasanya kalau misalnya kita ingin terlihat dia seperti yang kita lihat secara nyata gitu, maka kita mengambil dengan sudut eye angle. Nah, jadi kalau hasil pemotretan eye angle ini biasanya menampilkan ciri khas dari objek yang sedang dipoto gitu ya. Jadi kita ingin menonjolkan dari ciri khas dari orang tersebut. Misalnya dia mempunyai sorot mata yang bagus gitu ya, sorot mata yang indah gitu kan, kita munculkan itu. Atau mungkin kita ingin memperlihatkan mimik mukanya seperti kerut-kerut yang ada di wajahnya gitu ya. Nah, kita ingin menonjolkan itu, jadi kita ambil dia dengan angle yang tadi, eye angle namanya, atau sudut pandang normal gitu. Jadi biasanya sekali lagi teman-teman, kalau eye angle ini biasanya pemotretannya dipakai secara untuk portrait gitu ya, untuk kita ingin menonjolkan ciri khas dari orang tersebut gitu loh, atau objek tersebut. Oh ya, jadi teman-teman ini tidak hanya berlaku untuk benda hidup ya, tapi juga benda mati juga seperti itu. Kalau misalnya kita ingin memoto produk gitu, jadi produknya itu mempunyai ciri khas di labelnya atau di pandangan sudut mata kita persis, artinya kita harus mengambil angle eye level atau eye angle tadi. Nah, itu adalah sudut foto yang pertama. Lalu sudut foto yang kedua nih teman-teman. Sudut foto yang kedua itu
disebut dengan low angle. Jadi low angle ini namanya juga low ya. Low berarti di bawah gitu. Artinya kita menempatkan posisi kamera kita itu berada di bawah. Jadi kita pengambilan sudutnya tuh dari bawah ke atas gitu ya. Jadi kita yang kamera kita berada di bawah dari objek. Terus diarahkan ke objeknya. Nah, jadi itu yang namanya low angle. Jadi biasanya kalau yang low angle ini, low angle ini sering digunakan untuk memoto cityscape gitu ya, cityscape atau misalnya memoto perkotaan-perkotaan dengan suasananya yang khas gitu ya. Nah itu bisa tuh jadi biasanya yang lensa yang digunakan pun juga lensa yang wide gitu, yang lebar gitu ya, yang dimensinya mungkin sekitar 24 atau 28 atau 35 biasanya lensa yang digunakan. Nah, jadi dalam hal ini yang ingin ditampakkan itu adalah sudut dari bawah mengambil ke atas sehingga kelihatan lebih lebar. Nah, kalau misalnya teman-teman biasa jalan-jalan gitu terus mau moto cityscape gitu loh, pemandangan, kita ambillah dari sudut low angle ini. Teman-teman, angle yang ketiga adalah high angle. Jadi tadi ada low, sekarang ada yang high. Artinya berarti ini kebalikannya ya. Kalau tadi low, ini sekarang ada yang high. Nah, jadi yang high ini dia mengambil dari sudut yang lebih tinggi daripada objeknya gitu. Jadi kalau misalnya objek itu dia berapa senti gitu kan, tingginya 50 senti misalnya, kita berada berarti di 70 atau di 80 senti gitu ya, dari sudut yang lebih tinggi lah kayak gitu daripada objek kita. Biasanya high angle ini memberi kesan yang lebih kepada sesuatu yang terlihat, jadinya objeknya tuh kelihatan sepi gitu ya. Kadang-kadang kita ya tadi kita ingin foto kita berbicara misalnya. Jadi kalau misalnya kita ingin foto berbicara itu kita ambillah dari, kalau pengen kelihatan sepi gitu ya, kelihatan keheningan kayak gitu ya, ambillah dari high angle. Jadi efek atau bidikan dari high angle ini menyampaikan ciri khas atau aktivitas yang sudah dilakukan oleh objek tanpa menghilangkan latar belakang di sekitarnya. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya kalau kita mengambil dari high angle, semua yang ada di background belakang daripada objek kita itu akan terlihat. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ingin berada di suatu pemandangan gitu ya, terus ada kliennya di tengah gitulah, kita bagusnya mengambil dari sudut yang agak tinggi. Kenapa begitu? Supaya background di belakang dari klien kita itu, dari model tersebut terlihat juga gitu, tertangkap oleh kamera kita juga. Nah itu tadi adalah high angle. Lalu yang keempat adalah bird eye level. Bird eye ini seperti yang kita tahu, teknik pengambilan gambar dengan memanfaatkan sudut pandang burung yang sedang terbang, seolah-olah seperti itu ya. Jadi tahu sendiri kan burung sedang terbang di atas kita dong, berarti jadi dia lebih tinggi daripada high angle tadi gitu ya. Nah biasanya ini jadi cakupan kameranya itu mau menangkap dinamika dari berbagai objek di bawahnya, jadi semua masuk di bawahnya. Nah itu adalah bird eye level. Nah biasanya itu kalau moto cityscape, foto perkotaan gitu ya, yang mana ingin terlihat semuanya, artinya supaya tidak ada sudut yang lepas dari mata kita, bahkan ada benda-benda kecil di sekitarnya pun akan terlihat, maka kita menggunakan bird eye. Nah yang berikutnya lagi, yang terakhir nih, angle apa yang diambil? Nah angle-nya adalah namanya candid gitu ya. Jadi candid angle ini pengambilan sudut gambar yang juga dikenal sebagai German angle atau obliku. sorry. Jadi biasanya ini dipakai oleh orang yang pencinta street photography gitu ya. Street photography itu biasanya dia mengambil dengan sudut-sudut tertentu, candid gitu ya, angle candid gitu ya. Jadi dia biasanya seperti ada landscape di dalam sebuah street, itu dia ambil dengan candid
gitu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 5 angle yang teman-teman mesti kuasai ya apabila ingin fotonya terlihat seperti fotografer profesional. Jadi teman-teman jangan lupa dipelajari ini dan juga dipraktekkan ya untuk sehari-hari ya gitu. Coba latihan-latihan terus biar angle-nya dikuasai sehingga foto teman-teman nanti bisa menghasilkan foto yang seperti seorang fotografer profesional. Baik teman-teman, itu tadi sharing dari saya tentang 5 angle yang bisa membuat foto kita bagus seperti seorang fotografer profesional. Semoga bisa diterima dengan baik, bisa dicerna dan bisa dipraktekkan juga nanti ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Salam.